Dan bila tanaman kemangi tersebut sudah memang layak kriterianya untuk dipanen, jadi kurang lebih usianya 1,5 bulan atau 1 bulan, sudah seperti pada video sebelumnya. Ini kriteria yang sudah siap untuk dipanen nih Mas Bro, seperti ini masih tanaman baru-baru kemangi yang baru dipanen maksudnya ya. Jadi seperti ini, nanti akan kita lanjutkan lagi kejelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini, Edi Rahmat. Mudah-mudahan teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Oke ya teman, pada kesempatan kali ini kita masih berada di kebun kemangi sembari kita panen. Dan ini adalah contoh untuk tanaman kemangi kita yang sudah sering dipanen. Tetapi kita akan tidak membahas tentang masalah ini untuk tanaman yang sering dipanen. Yang akan kita bahas adalah untuk tanaman kemangi yang baru-baru saja di awal-awal panen. Oke ya, jadi teman-teman nanti jangan di skip, nanti lanjutkan menontonnya agar teman-teman bisa paham kriteria mana tanaman kemangi kita yang sudah siap untuk dipanen, artinya sudah layak untuk dijual, sehingga teman-teman tidak mengalami banyak kendala ketika dalam pengemasan ataupun layu tiba-tiba dan lain sebagainya. Oke ya teman, kita lanjutkan kembali. Sebagaimana sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah untuk tanaman kemangi yang baru-baru saja dipanen. Adalah seperti ini teman-teman, di sini masih kelihatan sekali ya untuk jarak tanamnya. Jadi di antara satu dan satu bagian tanaman itu belum bersinggungan. Artinya tanaman ini benar-benar masih muda, dan panennya tentu saja belum sebanyak yang sudah sering dipanen. Tetapi sering sekali terjadi masalah, seringkali teman-teman itu berkomentar di kolom komentar saya, "Bang, kenapa kok tanaman kemangi saya setelah sampai di rumah tiba-tiba saja hasil panennya," yang saya maksud hasil panen tersebut tiba-tiba pagi harinya ketika akan dijual ternyata layu. Dan ini adalah salah satu contohnya teman-teman semua. Ini tanaman kemangi yang usianya kurang lebih 1,5 bulan dari setelah pindah tanam, dan tanaman ini sudah layak untuk kita panen. Dan kita akan menjelaskan nanti kriterianya baik dari batang ataupun panjang. Terlihat di sini jarak tanaman masih terlihat, artinya tanaman kemangi ini benar-benar masih muda. Dan ini adalah yang saya gunakan, kurang lebih saya memetiknya atau memotongnya itu di kisaran 20 cm 20 cm dari pucuk daun ke bawah teman-teman ya, seperti ini 20 cm atau 1 jengkal, hanya menggunakan perakiraan saja. Jadi di sini 20 cm itu nanti akan memudahkan kita dalam hal untuk pengemasan atau ketika teman-teman nanti akan mengikatnya. Untuk awal-awal panen seperti pada tanaman usia muda seperti ini memang diperlukan ketelitian khusus, sebab bila salah memotongnya pada awal-awal panen tersebut nanti akan mengalami penundaan untuk pertumbuhan tunas-tunas yang baru, dan itu yang sering dialami oleh teman-teman semua. Baik juga dalam segi penjualan juga sering terjadi kendala karena memang masih terlalu muda dan memaksakan untuk segera dipanen. Jadi di sini teman-teman perlu ketelitian dan harus bisa membedakan mana yang sudah layak untuk diawali panen ataupun kita menunggunya hingga minggu kemudian. Sekedar untuk mengikatkan kembali, ini kurang lebihnya adalah kriteria yang siap panen, ditandai dengan batangnya sudah mulai agak kaku dan tidak lentur seperti pada tanaman yang masih unyu-unyu. Bahkan di antara pucuknya itu sesekali sudah mulai tumbuh calon bunga. Nah, di sini teman-teman sudah mulai bisa untuk belajar panen. Dan yang untuk masih unyu seperti ini teman-teman, ini belum ada rasanya. Ketika kita rasa ataupun kita kunyah, rasa mint atau rasa limau itu belum keluar, dan sekali kita cabut itu batangnya akan langsung loyo dan tidak bisa belum bisa memenuhi standar untuk dijual. Tapi kalau hanya untuk lalap-lalap biasa ya boleh-boleh saja, namanya juga punya sendiri ya. Oke ya, bercanda ya. Baiklah, akan kita perjelas lagi. Ini sesampainya di rumah, tanaman yang sudah layak panen atau kriteria yang sudah siap panen, ini batangnya seperti ini. Batangnya itu terlihat kaku atau dominan udah agak keras, dan daun-daunnya pun walaupun sudah disimpan untuk 1 malaman itu masih kokoh, dan ini salah satunya yang masih muda. Nah, terlihat seperti ini teman-teman ya, sampai di rumah ketika kita hamburkan di lantai seperti biasanya dia sudah loyo. Nah, seperti ini. Dalam hal penjualan sebenarnya tidak ada masalah, tetapi untuk penampilan kurang.
kurang enak untuk dilihat, tapi ini masih bisa kita siasati dengan mencampurnya beberapa potong di tanaman yang masih segar tuh tidak mengapa, sebab ini hanyalah untuk lalapan. Dan di sini sebenarnya letak permasalahannya ya teman-teman, jadi terkadang itu ikut serta dalam proses pemanenan itu yang belum layak petik, jadi ketika sampai di rumah ya seperti itu. Nah, ini perbedaannya sudah sangat jelas ya, dari teman-teman di sini sudah mulai bisa membedakan mana kriteria yang sudah layak panen ataupun yang belum panen. Sebenarnya di antara keduanya ini tidak ada masalah apa-apa, hanya membedakan usia yang tepat sehingga mengurangi kendala atau masalah-masalah yang ditimbulkan terutama dalam segi penjualan. Dan untuk mengurangi rasa kejenuhan ketika teman-teman itu sedang memanen awal, artinya panen-panen awal itu gunakanlah bangku kecil seperti ini untuk tatakan tempat duduk kita sehingga kita tidak jenuh, karena biasanya pada awal-awal panen ini harus dengan ketelitian sehingga akan memakan waktu yang lebih lama karena kita harus bisa memilah-milah, dan inilah yang sering kita alami karena pemilahan ini tentu saja tidak sebanding atau belum sebanding dengan hasil panen, sebab tanaman kemangi itu yang dimaksud adalah tanaman kemangi ini masih dalam tahapan awal-awal belajar panen, dan tentu saja berbeda ya teman-teman dengan yang sudah sering panen. Di sini teman-teman sudah mulai paham dan bisa mengambil kesimpulan ya, jadi ketepatan dan kriteria yang diharapkan ketika kita awal atau pembukaan panen pada lahan kebun kemangi kita itu sangat-sangat penting teman-teman. Jadi di belakang nanti teman tidak akan kecewa. Dan untuk jarak petik seperti pada saya ini sebenarnya juga tidak ada aturan baku atau harus begitu, karena masing-masing daerah itu mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri, dan ini yang berlaku dan ini yang ada di daerah saya itu biasanya seperti ini, kurang lebih jaraknya itu 20 cm dari pucuk daunnya ya teman-teman. Jadi itu kebiasaan saja, dan juga bisa menggunakan karet ataupun tali seperti ini pada waktu pengikatannya. Ini hanyalah sekedar contoh saja, dan mungkin saja di daerah teman-teman itu akan berbeda-beda juga cara pengemasannya. Mungkin ada yang menggunakan packing atau karet ataupun tali seperti tempat saya seperti ini teman-teman ya. Ini kriterianya sudah matang ataupun siap untuk dipanen teman-teman. Ternyata dalam berbudidaya kemangi ini banyak sekali pernak-perniknya teman-teman ya. Dari awal itu mulai dari kita pemilihan biji untuk semai ataupun stek batang, itu banyak sekali pernak-perniknya, dan ini adalah salah satu pernak-perniknya di mana kita itu awal-awal panen. Artinya tanaman kita kemangi ini baru awal panen. Ini adalah salah satu kunci menuju kelanjutannya. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar memahami karakternya atau kriterianya tanaman tersebut harus atau sudah waktunya untuk dipanen. Oke ya dari teman, dari saya akhiri sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.